Nah yang sekarang ada itu masih turunannya Omicron. Jadi ada JN1, ada XEC, ada NB, ada MB, macam-macam lah itu kode-kodenya ya. Tapi itu masih asing nih ya. Iya, itu banyak sekali subvariannya, tapi sebetulnya itu turunan-turunan dari Omicron yang sifatnya itu mild, jadi tidak mudah menular, tidak cepat penularannya, dan dia dampaknya terhadap pasien atau orang yang tertular itu ringan lah. Jadi keterlibatan media massa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah pusat, daerah, pakar, semuanya terlibat untuk penanganan COVID. Termasuk kita sebagai individu-individu kan gitu. Kalau memang kita bisa menimbulkan imunitas tubuh yang lebih alami dengan tadi makanan, istirahat, dan lain-lain, ya kita lebih baik gunakan itu dulu. Sementara kan vaksinnya sekarang juga terbatas begitu ya. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah dan kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol terkait dengan social and legal issue yang lagi happening akhir-akhir ini. Nah, ngomong-ngomong tentang happening, pasti Sobat Sore udah mendengar ya terkait dengan kabar COVID-19 yang kembali lagi nih ke Indonesia. Positivity rate-nya tuh juga meningkat gitu. Nah, pasti banyak banget Sobat Sore yang khawatir, mungkin juga takut harus gimana, dan banyak sekali juga pasti pertanyaan dari Sobat Sore. Maka dari itu sudah bergabung dengan saya Bapak Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore Bapak, apa kabar Bapak? Sore, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah mungkin tadi saya sudah spill sedikit ke Sobat Sore tentang topik kali ini tuh membahas tentang COVID-19 yang waktu itu juga sempat membuat seluruh aktivitas di Indonesia tuh dipindahkan ke rumah ya, lockdown ya. Lockdown. Kira-kira berapa lama ya waktu itu ya Pak ya? Ya sekitar 2-3 tahun lah ya. 2-3 tahun ya. Beradaptasi dengan kehidupan yang serba dibatasi gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Kamu kalau mau pergi-pergi juga harus mikir-mikir dulu gitu. Kemana-mana pakai masker, sekolah kerja juga dari rumah. Gitu emang sesuatu yang baru dalam kehidupan kita waktu itu ya. Iya betul, semua serba digital juga gitu ya Pak ya. Nah kan kabarnya nih COVID-19 tuh balik lagi ke Indonesia. Kasus positifnya juga udah ada gitu Pak di sini. Kira-kira faktor apa yang membuat wabah penyakit ini kembali ke Indonesia? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kalau kita lihat di secara global, itu beberapa kita perhatikan bahwa di negara-negara tertentu itu memang ada aktivitas mass gathering. Kemudian kalau kita perhatikan juga itu ada penurunan kekebalan tubuh orang misalnya gitu. Mass gathering itu seperti apa? Ya, tuh? misalnya konser? Ada event-event besar ya seperti konser atau pertandingan sepak bola ataupun itulah yang memang mengumpulkan banyak orang. Kemudian juga secara alamiah vaksin itu kan akan ada berturun ya. Imunitas tubuh kita tuh akan turun setelah sekian lama, 6 bulan, 1 tahun tuh akan turun. Sehingga kekebalannya juga akan turun. Itu faktor-faktor itu. Kemudian juga mungkin ada mobilitas orang yang dari luar negeri keluar masuk, itu juga mungkin membawa patogen-patogen ya. Patogen itu maksudnya virus, bakteri gitu ya, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam negeri. Itu mungkin beberapa faktor. Jadi faktor penyakit itu bisa di manusianya, bisa di virus dan bakteri tadi sebagai agent, atau dari lingkungannya. Di manusianya kalau misalnya dia tidak sehat, ya dalam posisi tidak sehat atau punya penyakit bawaan gitu ya, sudah punya jantung, stroke, kemudian juga kebiasaan perilakunya juga nggak bersih, lalu juga faktor-faktor usia gitu ya, itu juga mempengaruhi bagaimana penyakit itu mudah masuk atau tidak ke kita gitu. Itu salah satunya COVID pun karena itu gitu ya. Kembali lagi ke manusianya, keadaannya seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau dari data Kemenkes nih, daerah mana yang memiliki kasus yang paling banyak nih Pak? Ya, sebelum ke Indonesia, saya pikir kita perlu juga memberitahukan kenapa sih jadi Indonesia pun perlu waspada gitu ya. Karena memang di negara-negara lain di luar Indonesia, khususnya di regional Asia gitu ya, sekarang tuh paling tidak ada 7 negara. Ada Thailand, India, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, yang kebetulan memang dekat-dekat juga sama kita tuh. Jadi negara tetangga kita perlu, ya Pak. Betul, kita perlu waspada, benar itu soal itu ya. Nah beberapa memang sudah stagnan, tapi ada yang lagi masih meningkat, seperti Thailand sama India nih, lagi tinggi-tingginya di sana, banyak sekali puluhan ribu per harinya gitu ya. Tapi seperti Korea Selatan, Jepang itu sudah mulai menurun trennya. Nah kemudian di Indonesia seperti apa? Di Indonesia pun dinamis, fluktuatif. Kita tertinggi itu kita bicara positivity rate. Positivity rate itu jumlah sampel yang diperiksa
yang ketahuan positif berapa. Jadi yang tertinggi itu di minggu 18 atau 19 di 2025 itu 3,6%. Amannya berapa sih? Kalau kata WHO itu amannya 5%. Batas maksimalnya. Jadi dengan angka itu plus juga kalau kita lihat indikator di rumah sakit atau puskesmas, kasusnya juga sangat sedikit, tidak ada. Kalau zaman dulu kita kan kayak rumah sakit penuh gitu ya, sampai kita gitu buka rumah sakit darurat ya. Iya. Terus juga oksigen kesulitan gitu ya, habis gitu ya. Itu kondisinya berbeda zaman dulu dengan saat ini gitu. Tapi kira-kira di mana tuh Pak, daerah mana yang 3,6% itu? Kalau secara detail itu tersebar di hampir di seluruh Indonesia, tapi yang terbanyak masih di daerah Jawa, Jakarta, Pulau Jawa ya? Banten, Jogja, Jawa Timur. Sisanya mungkin sedikit sekali, karena kan total sebetulnya yang kita temukan positif tuh baru hanya 75 dari 2.300-an sampel yang kita periksa. Jadi sangat-sangat kecil sebenarnya. Mungkin kalau ngomongin daerah nih, kalau yang banyak di Jakarta tuh karena padat juga aktivitasnya gitu ya Pak. Di Jakarta betul. Di perkantoran, sekolah pun juga ya Pak ya. Kalau kita ngomongin varian nih Pak, waktu itu kan sempet kalau nggak salah ada varian Omicron dan lain-lainnya. Kalau varian yang ditemukan akhir-akhir ini tuh apakah varian baru atau varian turunan dari yang sebelumnya sudah ada? Ya, kita tahu dulu ada Delta ya, yang sangat menular, sangat parah gitu ya penyebabnya. Sekarang belakangan ada Omicron. Omicron itu ada turunan-turunannya lagi. Karena dia sifatnya virus memang bermutasi ya, beradaptasi sama seperti manusia. Dia harus survive. Jadi sifatnya virus seperti itu bakteri. Dia harus bermutasi untuk tetap eksis gitu ya. Dia pengen eksis juga gitu ternyata. Nah yang sekarang ada itu masih turunannya Omicron. Jadi ada JN1, ada XEC, ada NB, ada MB, macam-macam lah itu kode-kodenya ya. Tapi itu masih asing nih ya. Iya. Itu banyak sekali subvariannya, tapi sebetulnya itu turunan-turunan dari Omicron yang sifatnya itu mild, jadi tidak mudah menular, tidak cepat penularannya, dan dia dampaknya terhadap pasien atau orang yang tertular itu ringan lah, tidak menimbulkan keparahan atau bahkan kematian gitu ya. Yang itu ditemukan di Indonesia dan juga di beberapa negara tetangga tadi yang memang sedang banyak gitu ya. Jadi keparahannya nggak begitu seperti zaman dulu kita pandemi ya. Oke Pak, berarti emang kasusnya ada nih, positivity rate-nya juga ada, tapi sifatnya masih mild gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita bicara tentang protokol kesehatan, kan waktu itu sempat ada pembatasan jarak kalau misalkan kita di transportasi publik, nggak boleh bersebelahan, terus masker dan lain sebagainya kan ya Pak. Kalau saat ini apakah sudah ada protokol kesehatan yang dilakukan oleh dari Kemenkes sendiri Pak? Jadi gini, sebelum ke protokol, kami perlu informasikan juga bagaimana sebenarnya penanganan COVID ya. Jadi kan penanganan COVID itu tidak hanya soal 3M atau 5M atau apa ya. Termasuk vaksinasi, termasuk juga penanganannya di rumah sakit. Nah dari situ kita tentu apa yang mau kita lakukan itu disesuaikan dengan situasinya. Kalau WHO bilang tuh istilahnya risk-based and integrated intervention atau approach lah gitu ya. Jadi semua kita lakukan. Termasuk protokol kesehatan. Tapi memang tergantung situasinya. Apakah saat ini dibutuhkan protokol kesehatan seperti zaman dulu? Kita membatasi semuanya dibatasin ya gitu kan. Kau pakai masker kemana-mana, harus cuci tangan, segala macam, dilarang berkumpul massa, jaga jarak, di rumah aja segala macam. Nah saat ini yang bisa kita sampaikan adalah karena situasinya juga masih aman, yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri masing-masing, lebih ke memperkuat imunitas tubuh. Silakan pakai masker kalau emang lagi sakit, merasa sakit gitu ya, tapi mesti kerja, mesti sekolah, kuliah, ya udah Anda kena batuk, pilek, sadar diri aja pakai masker. Terus sering-sering juga cuci tangan kalau mau makan, mau minum atau apa gitu, sering-sering cuci tangan. Sampai kemana-mana bawa hand sanitizer kayak saya itu sampai sekarang aku masih bawa tuh. Jadi emang kemana-mana ya Pak ya. Gitu. Lebih ke kesadaran kita juga ya Pak ya. Selain kita bergantung ke pemerintah, kita juga harus sadar diri nih emang positivity rate lagi tinggi, berarti kita juga harus protect juga gitu ya Pak ya. Memang nggak bisa hanya peran pemerintah atau siapapun itu ya. Semua kan harus terlibat. Kalau zaman dulu kita kenal namanya pentahelix ya. Jadi keterlibatan media massa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah pusat, daerah, pakar, semuanya terlibat untuk
penanganan COVID, termasuk kita sebagai individu-individu kan gitu. Oke Pak, nih terkait dengan vaksin kan dulu sampai ada dosis pertama, kedua, bahkan ada booster gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin COVID-19 balik lagi dan ada juga nih tingkat kasus positifnya, lalu gimana nih Pak efektivitas dari vaksin? Apakah akan ada wacana vaksin booster kembali atau bagaimana tingkat efektivitas vaksin ini sendiri gitu Pak? Ya, pembelajaran dari COVID lalu, salah satu intervensi yang paling sukses adalah vaksinasi. Jadi ingat setelah awal 2021 ya, Januari kalau nggak salah tuh, itu sekian ratus juta orang yang 400 juta dosis vaksin yang disuntikan, itu mengakibatkan setiap individu itu punya kekebalan. Dan jangan lupa, vaksinasi itu tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk komunitas. Jadi ada yang namanya kekebalan komunitas. Itu yang dampak dari betapa efektifnya vaksin tersebut. Gitu. Tapi sekarang gini, tadi saya sebutkan soal faktor risiko atau situasi yang menyebabkan bagaimana kita melakukan intervensi. Untuk saat ini, memang di negara-negara lain pun ada himbauan, tapi terbatas untuk masyarakat yang punya risiko tinggi. Terkhusus misalnya lansia, ya, yang memang kondisi tubuhnya agak relatif lemah dan rentan, atau yang punya memang penyakit bawaan seperti punya jantung, diabetes segala macam, itu kan juga rentan ya. Karena kalau kena virus pasti akan lebih berat. Atau mungkin tenaga tenaga medis yang langsung menangani di rumah sakit seperti zaman dulu. Itu yang memang prioritas. Yang terpapar langsung, berhadapan langsung ya Pak ya. Makanya vaksin booster mungkin dianjurkan, tapi memang untuk kelompok tertentu saja. Tidak seperti zaman dulu kita vaksinasi massal. Diwajibkan. Ya, wajib gitu. Atau mungkin divaksinasi massal dihimbau terus-terusan begitu ya. Karena apa? Karena sekarang pun stoknya terbatas, yang produksi juga nggak banyak begitu ya, sehingga dan itu kan kalau membeli sekian banyak, kebutuhan juga sedikit nih, mubazir, nanti kadaluarsa begitu, jadi nggak efektif juga gitu. Jadi situasinya sekarang kita lebih banyak menganjurkan untuk memperkuat orangnya nih dengan misalnya gaya hidup bersih dan sehat, makan bergizi, istirahat segala macam. Oke Pak. Nah, kalau dari Kemenkes sendiri bagaimana memonitor dari individu-individu atau masyarakat Indonesia yang sudah divaksin? Gimana tuh Pak kira-kira? Kalau itu zaman dulu kita pakai Peduli Lindungi, sekarang nyamannya Satu Sehat ya. Di Satu Sehat Mobile di aplikasi kita bisa lihat status vaksinasi kita ya. Tapi sekarang mungkin nggak semua punya itu, atau nggak semua juga diupdate lagi vaksinasi boosternya 1 dan 2. Paling dari situ kita bisa monitor, atau mungkin beberapa individu yang membutuhkan itu bisa vaksinasi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian dari situ semua vaskes itu melaporkan, juga bisa kita monitor sebetulnya seberapa sih yang memanfaatkan vaksinasi booster lagi gitu ya. Oke, yang kita perlu tahu tuh berapa banyak ya Pak? Karena memang sebetulnya kalau dibilang perlu sih, ya bilang perlu juga, karena tadi saya bilang itu dia akan turun setelah katakanlah 1 tahun, dia akan efektivitasnya atau daya kebalnya itu akan terus menurun, sehingga mestinya kita bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali divaksinasi. Cuma persoalannya apakah dibutuhkan saat ini gitu kan? Kalau memang kita bisa menimbulkan imunitas tubuh yang lebih alami dengan tadi makanan, istirahat dan lain-lain, ya kita lebih baik gunakan itu dulu. Sementara kan vaksinnya sekarang juga terbatas begitu ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang fasilitas kesehatan, waktu itu kan sempat ada Wisma Atlet yang dijadikan tempat untuk isolasi juga ya Pak ya. Nah, kalau saat ini apakah sudah ada wacana ataupun gemparan tersendiri kepada fasilitas kesehatan di daerah ataupun di pemerintah pusat ini untuk penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, dalam hal penanganan COVID di pasca pandemi itu kami sudah punya peraturan Permenkes 23 tahun 2023 tentang pedoman penanggulangan COVID pasca pandemi. Setelah itu kami juga beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu kan juga mengedarkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan juga balai karantina kesehatan. Tujuannya apa? Untuk antisipasi, waspadaan. Jadi surat ini bukan untuk masyarakat, tapi untuk institusi yang menangani kalau-kalau, bukan kalau-kalau, tapi untuk menjaga-jaga supaya virus itu tidak masuk. Kalaupun masuk, kita sudah tahu harus ngapain gitu. Jadi kita sebar ke seluruh dinas kesehatan, masing-masing ada tugas dan perannya tuh. Dinas kesehatan mesti apa? Misalnya berkoordinir atau memantau kasus, atau mengkoordinir fasilitas yang ada di situ, mendata segala macam.
Kalau rumah sakit seperti apa? Oh, siap-siap menyiapkan misalnya ruangan-ruangan kalau nanti dibutuhkan, atau memperkuat SDM kesehatannya. Terus kalau misalnya di sentinel-sentinel atau tempat-tempat fasilitas kesehatan yang kita tunjuk untuk memantau atau memeriksa gitu ya di lab-lab. Atau mungkin juga edarannya yang diberikan kepada Balai Karantina Kesehatan, itu yang memantau di terminal-terminal, bandara, kemudian pelabuhan, itu mengaktifkan lagi thermal scanner untuk tahu tuh yang keluar masuk, kalau ada gejala COVID, demam tinggi, itu segera diamankan, diobservasi dulu. Itu. Jadi semua itu kita buat kebijakannya, kita buat pedomannya, edaran kewaspadaan, bukan untuk menakuti sebenarnya, tapi untuk mempersiapkan diri seluruh organ-organ atau institusi yang memang akan berperan dalam penanganan COVID. Gitu. Berarti surat edaran itu sebenarnya untuk ini ya Pak, untuk lembaga-lembaga terkait ya Pak ya? Iya, karena masyarakat kan juga agak panik nih, kok ada surat edaran baru COVID-19 balik lagi kah apa gimana gitu ya Pak? Mungkin itu nggak dibaca, daripadanya kan jelas kepada siapa gitu. Iya. Memang itu untuk jaga-jaga aja, antisipasi. Jangan sampai kita kecolongan seperti dulu awal-awal COVID itu tiba-tiba udah masuk, tiba-tiba melonjak tinggi gitu. Tapi kita tidak siap. Nah semenjak pandemi tentu kita jauh lebih siap. Labnya siap, rumah sakit siap, puskesmas rumah sakit juga siap semua gitu. Nah terkait dengan koordinasi nih Pak antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu seperti apa Pak? Pasti kan kalau misalkan kita nggak bisa dong bergantung sendiri ke pemerintah pusat atau ke Kementerian Kesehatan sendiri. Nah koordinasinya tuh seperti apa Pak yang terjadi sekarang ini? Ya betul. Jadi tadi sampaikan juga bahwa penanganan COVID tidak bisa kita inklusif pemerintah pusat aja, apalagi cuma Kemenkes. Iya betul. Butuh semua terlibat. Tadi ada istilah pentahelix zaman dulu ya. Pakar juga terlibat, tokoh masyarakat terlibat, komunitas-komunitas, pemerintah pusat dan daerah bergandengan tangan, bahkan masyarakat umum juga termasuk media gitu ya. Bagaimana semua itu punya peran. Bagaimana kalau mancung nggak semua bergerak gitu ya untuk menangani COVID, tentu kita ya masih sampai ini masih ada COVID juga terus gitu ya. Jadi memang koordinasinya kita lakukan kalau laporannya kita siapkan itu setiap minggu sekali. Tapi kita kumpulkan itu dari daerah-daerah, rumah sakit, puskesmas, lab, kemudian juga balai karantina, semua data itu kita kumpulkan. Dinas Kesehatan yang mana juga bagian dari Pemda itu juga punya peran, punya tanggung jawab ya juga yang besar, karena mereka yang punya membawahi lingkungannya, membawahi organ-organ di sana, sumber daya yang ada di sana, bertanggung jawab juga terhadap status kesehatan di sana. Mereka bertanggung jawab untuk itu, sehingga mereka juga melakukan pemantauan itu, dan kalau terjadi apa-apa mereka melaporkan ke kami. Jadi dengan adanya SE ini justru memperkuat koordinasi kami dengan daerah-daerah gitu ya Pak. Jadi kami kan juga nggak mungkin semuanya kita cover 38 provinsi, 514 kabupaten kota, sehingga kita membutuhkan peran mereka di Pemda untuk bisa bekerja sama memantau dan melaporkan kepada kami. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita berkaca situasi sekarang ini kan kasus positif COVID-19 masih ada ya Pak ya. Berarti sebenarnya ini tuh masih berada di sekitar kita ya, si virusnya ini sendiri ya Pak ya? Bagaimana nih? Jadi istilahnya kan sudah endemis ya. Jadi dengan adanya endemis, COVID itu akan tetap ada sampai kapanpun. Sama seperti flu atau virus-virus yang lain yang kita juga sudah alami lah gitu. Gejalanya pun sama, ada batuk, pilek, sakit kepala, demam gitu ya. Jadi memang ini udah menjadi keseharian kita. Makanya ada istilah dulu new normal. Kehidupannya normal, normal yang baru gitu. Kita hidupnya bersandingan dengan COVID ini sudah harus dibiasakan gitu, karena ini menjadi virus yang biasa saja. Kalau ingat awal tahun ada HMPV yang juga ramai sebelumnya di negara lain, ternyata di kita pun sudah ada HMPV itu. Jadi jenis-jenis virus influenza itu banyak, makanya kita istilahkan namanya ILI, influenza like illness. Jadi memang banyak jenisnya gitu. Termasuk COVID salah satunya. Tapi memang COVID waktu itu sempat menjadi pandemi juga ya. Jadi memang mewabah satu dunia juga. Karena nih itu ya, Pak? Istilahnya memang virus baru ya, new emerging disease. Jadi memang virus baru biasanya memang ganas. Tapi yang kalau sudah lama, kemudian dia bermutasi terus, itu lama-kelamaan dia akan lemah sendiri. Nah, yang kita khawatirkan kalau nanti misalnya terjadi pandemi itu, kalau dia ada virus benar-benar baru gitu. Nah, itu biasanya yang kita juga masih meraba-raba ya. Kita kan misalnya belum siap nih, belum tahu ini apa sih karakteristiknya seperti apa sih. Terus dia cara penularannya bagaimana gitu. Itu kan perlu riset terus ya. Nah, kalau yang virus-virus baru ini yang perlu jadi kewaspadaan kita. Kalau misalkan menurut Bapak nih, apakah dari Kemenkes sendiri itu menyarankan
penggunaan Peduli Lindungi lagi untuk akses ke publik gitu Pak? Apakah atau ada sistem pelacak lainnya yang akan nantinya disarankan gitu? Ya, sekarang Peduli Lindungi itu dan menjadi satu sehat mobile. Yes. Itu aplikasinya itu. Dan tidak hanya terbatas COVID sekarang itu. Sekarang sudah luas, fiturnya sudah lebih lengkap. Jadi ada untuk imunisasi anak-anak tuh juga bisa dimonitor di situ. Kemudian juga ada fitur untuk kita cek kesehatan jiwa. Ada juga yang terbaru sekarang ada program kita yang termasuk quick wins-nya Pak Presiden sekarang, Pak Presiden Prabowo, itu adalah cek kesehatan gratis. Itu kita raportnya ada di situ. Jadi sebenarnya fungsinya nanti tidak hanya saat ini ya, tidak hanya untuk COVID atau monitor seperti Peduli Lindungi dulu. Kalau kita mau check-in ke bandara harus ada itu, masuk ke mall juga mesti tunjukin juga gitu kan. Untuk sekarang tidak digunakan untuk itu. Tapi nanti kalaupun dibutuhkan, kalau pandemi lagi atau mungkin ada lonjakan kasus, bisa jadi itu diaktifkan kembali dengan satu sehat mobile tersebut. Kondisional berarti ya Pak ya, tergantung situasinya seperti apa ya. Oke, mungkin Sobat Sore di rumah dan masyarakat Indonesia juga sempat panik nih apa kayak Parno sendiri gitu loh. Balik lagi nih apa yang harus kita lakuin dan lain sebagainya. Mungkin Bapak boleh nih share tentang pesan-pesan terkait kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, mungkin pencegahannya seperti apa yang harus kita tingkatkan di diri kita, boleh Pak? Ya, jadi kita bagi dua nih. Yang pertama, kalau yang sehat ya perkuat daya tahan tubuh kita. Caranya gimana? Lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu? Yaitu lakukan konsumsi makanan-makanan bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup, kemudian juga aktif melakukan aktivitas fisik, olahraga, begitu ya. Kemudian juga kalau boleh ya lakukanlah kebiasaan baik zaman dulu ya, cuci tangan yang bersih dengan sabun begitu kalau mau makan atau setelah bekerja begitu ya. Kemudian kalau untuk yang sakit, yang flu gitu ya, punya gejala flu, pilek, bersin-bersin gitu ya, terapkan etika batuk dan bersin. Atau juga gunakan masker kemana-mana kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya di rumah aja dulu, gitu kan lebih aman juga buat kita dan juga orang lain. Terus kalau yang sakit ini sakitnya memberat, 2 hari 3 hari nggak sembuh, ya segera ke dokter untuk ditangani gitu. Nah, untuk membatasi pergerakan mobilitas, kalau memang tidak perlu banget ya, karena tidak negara-negara lain sedang tinggi, sebaiknya tidak melakukan perjalanan dulu ke luar negeri. Ini bukan larangan, tapi ini himbauan saja supaya ini menjaga diri kita juga dan menjaga orang lain gitu. Oke Pak, berarti kita nih sebagai manusia individu juga bisa jadi host dari virus itu ya Pak. Jangan sampai kalau misalkan kita keluar rumah terus pulang-pulang bawa virus jadinya gitu ya Pak ya. Nanti menularkan ke yang lain juga kan. Iya betul, ke lingkungan di rumah kan? Iya. Nah itu dia Sobat Sore, pokoknya ingat selalu kalau misalkan kita sehat, harus selalu menjaga kesehatan itu. Mungkin dari perilaku sehat lainnya seperti cuci tangan, terus juga makan bergizi yang sehat. Jangan sampai kita menjadi agen atau membawa virus itu ke rumah. Mungkin itu dia Sobat Sore terkait dengan ngobrol-ngobrol COVID-19 yang sedang mewabah kembali nih di Indonesia. Terima kasih Bapak Haji atas waktunya. Dan kalau misalkan Sobat Sore masih punya pertanyaan atau juga punya pendapat terkait kok bisa sih COVID-19 ini balik lagi ke Indonesia, boleh banget kalau ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di YouTube podcast Senin Sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.